2, 3. 3 bukan 2 kursi. Ini HP-nya Mbak Julia bukan ya? Go handphone go. Oke. MFM, Yosi, terus Kos Monita, Mbak Wina, Radio Pensiunan. Oke. DLFM, Diki, dan Putih dari Klasi FM Padang. Oke, sebentar, kursi disediakan teman-teman panitia. Tolong kursinya panitia, tolong panitia kursi. Wah, selamat jalan Mas Imu. Selamat jalan. Mohon maaf. Oke teman-teman, kita punya waktu per pemateri akan menerangkan waktu 7 menit ya. Dan nanti teman-teman yang ada di sini akan menjelaskan kondisi daerahnya seperti apa, success story yang sudah dibikin oleh masing-masing radionya itu apa, dan plan ke depan di 2026 itu mereka mau ngapain. Oke, secara singkat. Terus ada yang pakai video, ada yang enggak. Nah, tapi yang penting adalah selama 7 menit ini mereka harus bisa menjelaskan secara keseluruhan. Ya, begitu ya Bu Yulia ya, Mas Amir, Ibu. Oke, yang pertama kali adalah kita akan dari Klasi FM Padang. Tepuk tangan buat Klasi FM Padang. Ya. Sebentar. Urutannya beda. Urutannya ternyata sudah diatur sama. Oh, udah diatur. Oke. Peringkat pertama nomor 1 adalah MFM Malang. Silakan. Ya. Langsung. Radio bersama 3 teman saya, ada Bunia, Fafa, dan ini kita satu tim. Ini program-program kami. Jadi sebenarnya yang ingin saya bahas adalah Malangnya. Kita Malang ada 3, ada Kota Malang, ada Kabupaten Malang, ada Kota Batu. Nah, yang menarik apa sih sebenarnya dari Malang itu? Di setiap tahunnya ada lebih dari 50.000 mahasiswa baru yang masuk di Kota Malang. That's why radio kami adalah radio anak muda, youth sampai umur 35. Jadi eksekutif muda ya. Jadi muda dewasa adalah di MFM.
dengan musik-musik yang kami sajikan, program-program yang kami sajikan seperti ini. Nah, yang beberapa hal yang kami lakukan adalah kita benar-benar nge-develop. Jadi kalau akhir-akhir ini kata-kata hyperlokal begitu sering didengungkan, iya itu yang kami lakukan. Kami mewadahi teman-teman dari community, baik dari SMA, kuliah, teman-teman dari beberapa komunitas lari, dan kita ada 2 activity yang memang annual event kita. Satu, olahraga, kita bikin run. Yang kedua adalah entertain. Jadi kita udah tahun ketiga untuk bikin konser. Walaupun tadi katanya radio redup ya, udah sunset ya. Enggak kok, serius enggak kalau kita mau growth. Kita di kami ada divisi on air sendiri, kemudian activation sendiri, dan activation sendiri, dan juga ada digital yang memang kita develop sendiri-sendiri seperti itu. Jadi kalau saya mau boleh sedikit menjelaskan bahwa Malang sangat potensi, baik dari pariwisatanya, tadi Kemenparekraf, bahkan Malang sendiri untuk ekrafnya luar biasa. Kita juga radio menjadi subsektor mereka gitu kan. Konsepnya oke di Batu, kemudian kulinernya luar biasa, kemudian mahasiswanya, kemudian daya belinya. Jadi daya beli masyarakat Malang itu bukan yang ini orangnya orang yang tajir-tajir nongkrongnya di sini, enggak kelihatan banget. Jadi benar-benar kayak slow living sih di Malang, cuman daya belinya memang sangat kuat gitu kan. Bahkan kenapa hari kami cukup yakin di Radio Anak Muda, karena hari ini teman-teman mudanya ikut menentukan belanja keluarga selain mam. Jadi kalau ibu kan Menteri Keuangan nih, nah kalau yang anak mudanya itu biasanya kalau dulu minta motor, minta mobil, ya sudah dibelikannya sama orang tuanya. Hari ini enggak ternyata seperti itu. Nah, kemudian banyak mahasiswa ini sehingga kehidupan perekonomian di Malang itu luar biasa. Kafe banyak banget muncul, penerbangan di Malang semakin banyak setelah pandemi. Bahkan Garuda pun sudah mulai ada, walaupun cuma 1 kali flight seperti itu. Jadi itu yang dapat kami sampaikan tentang Malang, demografinya seperti itu, kemudian kondisi anak mudanya, kondisi perekonomiannya. Kita ditopang memang pariwisata luar biasa, kuliner dan segala macam. Itu sih Om dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Kita lanjut aja ya. Kita lanjut dulu, baru nanti kita akan ada sesi tanya jawab dari Mas Amir dan juga Mbak Yulia dan teman-teman yang lainnya. Oke. Yang kedua adalah, nah ini sesuai dengan umurnya, radio pensiunan. Kebahagiaan terpancar dari wajah para senior. Sebagai adalah radio streaming yang dapat diterimanya berbagai belahan dunia. Dimiliki oleh jurnalis Edi Koko pada 3 Januari 2023, mengudara dari 13 triliun afiliasi berbagai daerah seperti Malang, Surabaya, Semarang, Bandung, dan beberapa wilayah di Jabodetabek dengan studio utama di Pamulang, Tangerang Selatan. Data Google Analytics mencatat telah didengarkan oleh lebih dari 380 pendengar di Play Store, App Store, website, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan WhatsApp. Kemudian ini mencuri perhatian beberapa media massa, termasuk Channel News Asia Singapura. Pakar marketing Rivo Hadi mengulas kasus marketing menarik pada radio pensiunan dan bisa mengubah ciri pasar menjadi ciri emas. Kami terus berkembang menjadi pabriknya kebahagiaan. Terima kasih, nama saya Ray Wijaya. Saya Managing Director dari Radio Pensiunan. Saya datang bersama 3 orang kawan saya lainnya. Ada Mas Edi Koko, founder daripada Radio Pensiunan. Kemudian ada Mas Agus Awo, ini teman jurnalis senior dari Radio Pensiunan juga. Dan Kang Aldi Adian Norman, saya kira untuk menunjukkan saya sudah asing lagi. Saya 30 tahun sebagai jurnalis. 25 tahun saya habiskan di televisi. Saya dulu sering jumpa
Pak Ubaidillah dan kawan-kawan dari KPI dan KPID. Tapi setelah pensiun kami bergabung di sini begitu. Jadi satu-satunya radio yang akan siap menerima Anda semua setelah pensiun juga. Jadi yakinlah, tadi mulainya udah bagus banget, anak-anak muda. Tapi saya berdoa mudah-mudahan sempat pensiun. Kalau kami sudah sempat muda. Jadi begini, radio ini dimulai dengan kepedulian. Ini bukan siaran. Kalau siaran menjadi orang media, menjadi jurnalis sudah selesai 25 tahun lebih, 30 tahun kan. Tapi ketika kami jumpa bertiga ngobrol sama Mas Edi bilang, Mas Rey, kita kelola radio. Saya bilang kalau hanya siaran, bikin media udah selesai kegiatan kita. Tapi kalau ada yang lebih dari itu kita urusin, ayo kita urusin. Jadi dimulai dari kepedulian, kemudian yang kedua kerelawanan. Jadi kita bangun dari situ. Apa yang kita peduli? Satu, saya belajar banyak tadi. Sepanjang hari saya orang asing betul di sini. Saya belajar banyak. Bagaimana bertahan, bertumbuh dan berkembang. Ini pengetahuan baru bagi saya. Orang-orang hebat membuat saya semakin optimis. Tapi sejak awal kami bertemu, saya itu selalu bertanya, untuk apa sih kita bertahan di media ini? Untuk apa? Kalau hanya untuk cari profit kemudian kita tetap ada, udah selesai gitu sebenarnya. Nah, kami bangkit dari keinginan untuk berbuat sesuatu. Pensiun itu stigmanya luar biasa buruknya di Indonesia. Seolah-olah sudah berakhir. Kami temukan tidak seperti itu. Ya, saat ini ada hampir 13% populasi pensiunan di Indonesia, lansia di Indonesia. Ya, hampir 30 juta dan akan naik terus pensiunan akan terus bertambah dan ini potensial untuk membangun negeri ini. Ya, kelebihan dari pensiunan dan kita yang sudah senior ada pengetahuan, ada pengalaman, ada kematangan. Nah itu ya. Nah saya mau tunjukkan sedikit ini slide cepat aja. Kami ini berdiri 3 Januari, umum dewasa segmennya materi siaran. Kita punya visi ya. Terus Mas, lanjut Mas. Menjadi media hiburan dan informasi yang menginspirasi ya. Khususnya para pensiunan untuk tetap positif, optimis dan berkarya di masyarakat. Lanjut, kita punya misi. Salah satu yang penting tadi dibicarakan, kita mulai dengan anak muda tadi. Kita ingin menjadi penghubung antar generasi. Ya, teknologi yang maju seolah-olah hanya milik Gen Z ya, milenial. Enggak, menurut kita enggak. Menurut kami kita harus sharing. Ya, ada sesuatu yang harus kita bangun bersama di negeri ini, di dunia ini. Nah, kita ingin jadi penghubung. Lanjut. Tagline kami pabriknya kebahagiaan. Radio pensiunan itu cuma menawarkan kebahagiaan. Di media kami nggak boleh bicara politik, nggak boleh bicara sara, keributan nggak ada. Ya, kami punya komunitas, kami bikin organisasi komunitas namanya Sahabat Radio Pensiunan. Saat ini komunitas aktif terdaftar ada 1.300 orang. Ada organisasinya resmi, ada penasehatnya, ada pengurus resmi secara nasional. Ya. Kemudian yang aktif di WA grup sahabat saja saat ini per sore ini ada 600 orang aktif setiap hari, non-stop. Satu-satunya grup yang nggak pernah berhenti di handphone saya. Terus lanjut. Ini data-data kami bersiaran dari 13 studio saat ini. 13 studio di seluruh tanah air kami bangun bersama kawan-kawan kami yang satu visi yang tadi saya bilang, yang punya kepedulian yang sama. Kita akan bangun modelnya, memang nantinya akan ada afiliasi. Itu juga akan menghidupi kami, ya. Tapi saat ini saya minta supaya dikawal 13 orang dulu, termasuk Kang Aldian Norman, studio kami di Bandung, ada Mas Awo di Jakarta juga, saya jaga yang di Bintaro, ada 13. Pagi jam 6 sampai jam 10 kita siaran dari Manado. Ya, Sapa Pensiunan Pagi salah satu program yang populer sekali. Nah, itu dari Manado. Lanjut. Ini program-program kami, Sapa Pensiunan Pagi, Legenda Musik Indonesia, Bincang Bisnis Pensiunan. Karena pensiunan bukan akhir, kita angkat semua UMKM yang bisa ditiru oleh para calon pensiunan. Kita punya program off air, kita kerjasama, bikin kelas, ya, bagaimana kerjasama membangun bisnis dengan para calon pensiunan. Kemudian Pak punya banyak kegiatan. 1 menit lagi Pak. Baik. Ada obrolan pensiunan. Nah ini
kita akan punya cerita sahabat program baru tahun depan. Lanjut Mas, maaf 1 menit lagi. Lanjut, ini engagement kita tadi udah ditunjukkan. Ini program khusus tahun depan, senior seller. Kita memberikan kesempatan kepada sahabat yang menjadi anggota komunitas resmi kami. Ada seorang yang pensiun sudah 20 tahun, mantan pilot, dia punya kapal layar sendiri. Dia berkeliling Indonesia. Kita kerjasama akan bikin program khusus tahun depan, keliling. Dia menceritakan bagaimana potensi keindahan pasti, tapi bagaimana persoalan yang ada di pulau-pulau terluar dari Indonesia. Kita akan bikin live dari situ, radio pensiunan. Kemudian ada keroncong pensiunan, ini talent scouting program, tetapi untuk keroncong. Lanjut, sedikit lagi. Ini offline kami, kita punya rutin, kegiatan off-air rutin kami setiap tahun. 26 November nanti ada kegiatan penutup, selalu kami sebut dengan Temu Sahabat. Kami lakukan 3 bulan sekali, setahun ini sudah 4-5 kali kami laksanakan. Surabaya terakhir, kami kembali ke Jakarta besok. Kemudian lanjut. Nah ini radio, saya kira ini sebagai penutup. Jadi sebenarnya sekarang eranya teknologi, menurut saya teknologi nggak perlu kita takuti. Daripada teknologi yang berkembang seperti yang saya sampaikan di forum tadi, di hijack oleh hoax dan lain sebagainya, kenapa kita tidak berkolaborasi? Ya, kami punya kelebihan apa? Umur, pengalaman. Anda yang muda-muda, Ya, oke. semangat. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Engagement kita ada radio Anda. Ada yang punya Inji. Makanya kita pilih nggak apa-apa. Ya. Nanti di Pitor sama Abu Bulinor boleh ngikam. Next radionya. Selanjutnya dari Dera Pemtoba. Dera Pemtoba. Mohon maaf, ini radionya Lord ya, Pak Luhut. Halo, selamat datang di Del FM, suara dari jantung Tanah Toba. Sejak berdiri tahun 2018 di Lagu Boti, kami hadir untuk menghubungkan pendengar dengan Toba lewat udara, digital, dan aksi nyata. Di bawah naungan Yayasan Del yang berpusat di Sopodel Tower, Jakarta Selatan, Del FM mengudara dengan daya pancar 4.000 watt dan jangkauan hingga 80 km. Siaran kami bisa dinikmati di Kabupaten Toba, sebagian Kabupaten Tapanuli Utara, Samosir, Umbang Hasundutan, hingga Simalungun. Juga lewat aplikasi, website, dan berbagai kanal media sosial. Kami membawa semangat Connecting You to Toba, menghadirkan informasi wisata, budaya, dan gaya hidup lokal dengan cara yang modern dan relevan untuk generasi muda. Dengan 70% lagu pop Indonesia, 20% lagu internasional, dan 10% lagu Batak kekinian. Del FM menjadi teman yang seru, inspiratif, dan membanggakan bagi pendengar kami, teman Del. Tim kami terdiri dari 17 staf dan 10 freelancer muda yang penuh kreativitas. Mereka bekerja di berbagai lini, mulai dari on-air, digital, marketing, teknis, hingga manajerial, dengan semangat dan standar kerja yang tak kalah dari tim media di kota besar. Kabupaten Toba, tempat kami tumbuh, adalah wilayah indah di jantung Sumatera Utara, dengan ibu kota Balige yang menghadap langsung ke Danau Toba. Dengan populasi sekitar 200.000 jiwa, masyarakatnya dikenal ramah, terbuka, dan menjunjung tinggi adat budaya Batak. Potensi ekonomi daerah ini tumbuh dari sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM dengan kopi, tenun ulos, dan kuliner lokal yang khas. Del FM bukan hanya radio, tapi media multiplatform yang hidup di tengah masyarakat. Kami memiliki divisi digital yang mengintegrasikan konten siaran dengan media sosial, serta aktif memproduksi video, liputan, dan dokumenter. Program unggulan kami seperti Explore Bonapasogit membawa penonton menjelajah desa, budaya, dan keindahan alam kawasan Danau Toba. Melalui Betama, kami menuturkan kisah legenda dan kehidupan Batak dalam bahasa Batak yang kini juga hadir dalam format animasi di media sosial. Dan dengan unit Obifan, kami mampu melakukan siaran langsung dari mana saja, dari event besar seperti F1 Powerboat Lake Toba, Festival Kopi, sekolah, bahkan kapal feri. Tahun 2026 akan menjadi tahun kolaborasi dan ekspansi bagi Del FM. Kami siap memperluas jangkauan, memperkuat koneksi dengan audiens, dan membuka peluang bagi brand dan mitra untuk tumbuh bersama. Yang pertama, live on TikTok. Program siaran ini akan terhubung langsung dengan live streaming di platform TikTok. Kami menghadirkan obrolan santai, pembahasan topik menarik, request lagu, quiz interaktif, dan bahkan produk review langsung dari sponsor. Dengan durasi tayang 3 kali sehari dan interaksi real time bersama penonton, live on TikTok menjadi wadah yang efektif untuk branding digital yang hidup dan otentik.
Lalu Betama, Beta Marturi-turian, program bertutur kisah tanah Batak yang hangat dan syarat nilai moral. Dibawakan oleh budayawan dari Batak Center Kabupaten Toba, program ini tayang setiap hari dengan 4 cerita baru setiap bulan. Konten yang berpotensi viral dan menarik bagi sponsor dengan visi pelestarian budaya. Selanjutnya Explore Bonapasogit, program vlog petualangan yang mengajak penonton menjelajahi desa, destinasi wisata, hingga kuliner khas Toba. Video ini tayang di berbagai platform digital, memberi ruang luas bagi sponsor pariwisata, hotel, travel, dan produk lokal untuk tampil dalam konteks yang alami dan menarik. Kemudian, Sayang Toba, sebuah aksi peduli lingkungan yang diisi dengan kegiatan membersihkan kawasan Danau Toba, edukasi pengolahan sampah, dan lomba kerajinan daur ulang. Kegiatan ini melibatkan pelajar dan warga setempat, memberi peluang bagi sponsor dengan misi CSR untuk berkontribusi nyata pada lingkungan. Ada juga Balerong Jabi-Jabi Fest, festival seni dan budaya yang menampilkan diskusi budaya, pameran seni, bazar UMKM, tari totor, hingga opera Batak. Sebuah ajang yang menyatukan sekolah, sanggar, pelaku UMKM, dan musisi lokal dalam satu panggung kolaborasi besar, memberi ruang eksposur maksimal untuk brand yang ingin dikenal luas di kawasan Danau Toba. Untuk segmen anak muda, kami menghadirkan School Ambassador, ajang audisi penyiar pelajar yang dikemas dengan mini workshop public speaking dan content creation, dan juga seminggu jadi anak radio, program pelatihan voice over, public speaking, dan content creation yang selalu diminati setiap musim liburan. Keduanya membuka peluang kolaborasi edukatif bagi sponsor yang ingin membangun brand image positif di kalangan pelajar dan mahasiswa. Selain program siaran, Del FM juga menyediakan layanan mobile branding dan live broadcast. Melalui unit Obivan yang dilengkapi LED TV, sound system, tenda, dan fasilitas branding lengkap, kami siap hadir di lokasi manapun dari pusat kota hingga pelosok desa. Layanan ini sangat efektif untuk meningkatkan awareness produk secara langsung kepada masyarakat, didukung dengan liputan media sosial dan siaran radio secara simultan. Del FM terus tumbuh dengan satu tujuan, membawa semangat Toba ke lebih banyak telinga, mata, dan hati. Kami percaya, kolaborasi dengan brand dan agensi bukan sekedar promosi, tapi bagian dari gerakan bersama untuk memajukan masyarakat dan pariwisata Danau Toba. Mari jadi bagian dari perjalanan ini. Del FM. Tepuk tangan buat Del FM. Mas Diki, sorry, 2 menit. Oke. Oke. Horas. Karena radio harus membawa lokal ya. Izin perkenalkan, saya Diki Aikal. Saya sendiri bukan orang Batak. Saya adalah orang Sunda, diimpor ke sana. Jadi marga saya itu si Jabat, asli Jawa Barat. Oke, Radio Del FM sendiri seperti yang sudah diketahui, memang ini ada mungkin radio Mustang di sini, Bang Radit ya. Kan culture banget ya, skena banget. Sorry, kita Del FM paling culture nih. Radio paling culture se-Indonesia. Di tahun 2026 kita akan mengadakan beberapa event budaya Jabi-Jabi, lalu juga School Ambassador. Kita ke sekolah-sekolah, kita rutin, bahkan kita tanpa ada sponsor kita jalan, karena itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab yang didapat dari arahan Pak Opung. Namun kita sempat stres juga karena Opung udah nanya, udah berapa persen menurun subsidinya katanya. Karena subsidinya masih tinggi. Jadi saya harus gencar untuk mendapatkan banyak mitra untuk berkolaborasi, apalagi ini event positif. Harapannya banyak brand yang bisa ikut serta. Karena tidak banyak radio anak muda yang mengangkat budaya. Adanya budaya kekinian, ya. Harapannya juga dengan kita berkolaborasi, citra positif akan naik juga bagi brand. Dan ini tanggung jawab kita, bagaimana anak muda bisa mewarisi budaya adat lokal khususnya di daerah Batak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Horas. Terima kasih Del FM Toba. Selanjutnya, Cosmopolitan FM Malang. Biru-biru warnanya. Baik, selamat sore semuanya. Jadi Radio Cosmonita, kalau mungkin Bapak Ibu sudah mengenal sebelumnya, warnanya tuh orange hijau. Di tahun 2025 bertransformasi menjadi logo yang baru seperti ini. Sangat fresh, sangat perempuan, seperti yang memang menjadi nafas dari awal dari tahun 2002
sampai sekarang kami tidak pernah berganti segmentasi untuk perempuan dan juga keluarga. Dan di 2025 kami sudah banyak melakukan hal-hal kecil tapi terus menerus setiap bulannya. Oke, next. Seperti saya bilang tadi, mulai 2002 Kos Wanita hadir di Kota Malang, sempat berpindah beberapa kali, dan kami sekarang dari 2011 sampai sekarang masih di studio yang sama. Dan sejak bulan September kami punya studio yang baru yang juga dengan warna pink seperti ini, yang nantinya mungkin kalau Bapak Ibu mampir ke Malang boleh datang ke Malang, dan pelan-pelan kami juga ingin menjadi studio yang lengkap, tidak hanya audio tetapi secara visual kami juga siap. Oke, next. Ya, seperti saya sampaikan tadi bahwa kami dari awal memang masih fokus dan terus akan fokus menjadi sahabat untuk perempuan dan keluarga. Next. Oke, untuk target pendengarnya di usia 23 sampai 45 dengan komposisi musik juga yang bisa dilihat di sini, 70% musik mancanegara dan 30% musik Indonesia. Dan yang baru di tahun ini kami memperbanyak untuk program request gitu. Jadi kami mengembalikan lagi masa-masa radio zaman dulu, boleh request, kemudian salam-salaman itu kami hadirkan lagi, dan ternyata luar biasa, itu menambah engagement juga gitu. Jadi itu membuat orang jadi kayak oke, menghadirkan lagi nuansa radio di masa lalu. Oke, untuk berikutnya ini snapshotnya untuk di social media dari total views Instagram, kemudian TikTok. Kami juga masih terus menerus mencari formula seperti apa. Mungkin kalau dilihat dari angka-angkanya memang masih belum se-ekstravagansa itu, tetapi kami masih terus develop dan terus belajar tentang ini. Oke, dan dari hasil insight-nya memang sesuai dengan segmentasi bahwa memang perempuan yang kami tuju, usianya juga sesuai dengan apa yang kami mau, bisa dilihat di sini. Dan untuk coverage-nya ada di Surabaya, Jakarta. Mungkin ini juga orang-orang yang dulu pernah kuliah di Malang, kangen Malang. Biasanya mereka juga ada yang WhatsApp tuh, saya kangen Malang, dengerinnya Cosmo kayak gitu. Dan untuk waktu yang paling aktif bisa dilihat di bagian di bawah. Oke, next. Untuk aktivasi di Instagram bisa dilihat di sini. Satu hal yang menarik sekali, di pertengahan tahun 2025 kami membuat program Together in Tune. Ini kami terinspirasi dari Nyanyi Bareng Jakarta yang luar biasa, sampai bisa mengumpulkan banyak sekali orang untuk bernyanyi bersama strangers. Di bulan Agustus kami memulai, dan Kos Wanita nggak sendirian, kami menggandeng venue yaitu Arbanat dan juga sekolah vokal yang namanya Narwastu. Kami jadi 3 pilar ini membuat acara nyanyi bareng, dan ternyata luar biasa bisa membentuk sebuah komunitas gitu ya, nyanyi bareng, dan akhirnya ini sudah masuk ke volume yang keempat gitu. Jadi kami targetkan ada 6 acara untuk yang pertama, kemudian nanti kalau kita lihat memang oke, kita akan lanjut. Dan ternyata banyak brand yang suka juga, lokal, mereka supportnya mungkin belum berupa fresh money, mereka kasih voucher, mereka kasih hadiah-hadiah yang atau goodie bag gitu ya, yang membuat para peserta juga happy. Pesertanya sekitar 75 sampai 100, dan yang mengagetkan adalah para peserta ini membayar ya. Jadi ini bukan acara gratis, acara yang berbayar, nyanyi 3 jam, dan mereka happy sekali gitu, karena dari yang 1, 2, 3 itu makin banyak, tapi memang kami batasi. Oke, next. Dan ini demografi Kota Malang, kita bisa lihat memang untuk perempuan itu ada di angka 49,6%, jadi memang banyak PR untuk Kos Wanita.
seperti yang digaungkan di awal tahun bahwa Cosmonita ingin jadi rumah untuk para perempuan di Kota Malang. Oke, ini bisa diputarkan. Ini aktivitas kami di tahun 2025. Oh maaf, Oh, nggak bisa ya? tidak bisa. Oke, next. Butuh Oke, baik. 1 menit. Oke, ini event-event yang kami lakukan dengan konsisten. Nah, ini studio kami yang baru berwarna pink. So far banyak yang suka karena memang sangat berbeda dari Cosmonita yang sebelumnya. Oke, next. Dan untuk tahun depan kami punya rencana yang harus dilakukan dari awal tahun. Ini nggak boleh dikerjakan di ujung-ujung tahun aja, yaitu Perempuan Inspiratif Cosmonita 2026. Dan kami punya tajuk Cosmoni Talk. Ini menjadi payung untuk semua aktivitas baik on air, online dan juga off air. Next, ya. Jadi untuk on air activitiesnya kita bisa membuat beberapa program seperti ini. Ada perempuan bercerita, kemudian kita menyentuh juga perempuan dan keuangan itu kan nggak bisa dipisahkan ya. Jadi kita pengen juga membahas tentang itu. Kemudian ada Journey of the Week. Next. Over activitiesnya udah pasti banyak yang bisa kita lakukan, dan Cosmoni Talk ini memang mesti menyasar di semua sisi perempuan. Ada Perempuan Inspiratif Cosmonita 2026 yang harus kita tata dari awal. Oke. Oke, next. Waktu udah habis. Oke. Iya. Baik, terima kasih. Selamat sore. Thank you. Oke. Terima kasih Pak Wid. Yang terakhir langsung dari Klesi FM Padang. Padang. Nah, ini radionya Semen Padang ini. Ngeri. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya Putih Adelia dari Radio Klasi FM. Saya datang ke sini bersama Direktur Klasi Media. Ada Bapak Andika yang kebetulan bajunya sama juga sama saya hari ini. Baik, di sini saya akan mempresent Klasi Media Profile. Kita sudah bermain di multi platform. Ada radio, media online, media sosial, dan terakhir produk terbaru kami ada podcast. Boleh bantu selanjutnya? Oke, kita mulai dari Radio Klasi FM dulu. Ini adalah produk pertama kita, cikal bakal dari Klasi itu sendiri. Pendengar radionya masih cenderung stabil sekitar 14.000 sampai 15.000 setiap bulannya. Dan ini adalah angka yang cukup tinggi untuk segmentasi radio di Sumatera Barat. Kemudian program populer kami saat ini adalah Talk Show Bebas Pusing, yang itu terintegrasi dengan kelas public speaking kami yang sudah menjangkau lebih dari 8.000 alumni juga. Kemudian kami punya program unggulan Live Outdoor Broadcast. Sama halnya dengan Del tadi, kami bisa bersiaran di luar studio di seluruh Kota Padang, dan tentu saja jangkauan frekuensi Klasi FM itu adalah yang paling luas di Kota Padang gitu. Walaupun letaknya paling ujung Kota Padang, tapi bisa menjangkau ke ujung Kota Padang lainnya. Ini adalah jumlah pendengar streaming kami, jadi sudah main di streaming juga, tidak hanya frekuensi. Ini adalah nilai yang cukup signifikan. Boleh selanjutnya? Karena kami sudah bermain di multi platform, ada media online juga Klik Positif yang bisa kita sama-sama lihat insight-nya. Viewers Klik Positif itu rata-rata di angka 33.000 per bulannya, dan kecenderungannya itu naik terus dan tidak terlalu signifikan memang, tapi di angka stabil karena memang medianya mengandung banyak bacaan yang mengandung isu viral, politik, dan bola, tapi isunya konsisten di pola yang ini. Kemudian ada media online lagi Kata Sumber. Boleh selanjutnya? Dengan viewersnya yang juga naik signifikan, walaupun belum sebanyak Klik Positif, tapi rata-rata setiap bulannya itu 5.000, dan per Juni ini sudah naik 2 kali lipat, 10.000, dan ini sudah mulai tembus Google Discover, artinya terindeks di Google Discover juga dengan segmentasi seperti ini. Selanjutnya kita ada produk media sosial TikTok dinamakan Klasi Media Sumber. Ini menjadi salah satu media online yang cukup dilirik untuk informasi Sumatera Barat. Jadi untuk informasi berita aktual di Sumatera Barat, salah satu pilihan paling tepatnya adalah Klasi Media Sumber. Dengan followers per Oktober ini ada 53.000. Jumlah views selama sebulan itu mencapai angka 11 juta, dan ini sering FYP sehingga mendongkrak followers maupun engage ya. Sehingga kita dapat metriknya seperti hal ini. Bisa kita lihat ini sangat signifikan dari Juni ke Juli. Selanjutnya ada media sosial lagi. Ini adalah
gambaran media followers maksud saya selanjutnya. Nah, tidak hanya di TikTok, ada juga Instagramnya. Instagramnya per Oktober ini di angka 53.000 juga, angka yang cukup besar. Kemudian kurva Instagramnya menunjukkan tanda biru atau naik. Seperti yang bisa kita lihat di dashboard profesional. Dan IG kelas media ini merupakan mirroring TikTok. Jadi jika Bapak dan Ibu punya preferensi hanya menggunakan satu media sosial saja, TikTok atau Instagram, itu akan sama-sama dapat informasi yang sama lengkapnya dari kelas media Sumber. Selanjutnya, oke, selanjutnya. Nah, ini adalah produk paling baru dari Klasi Media. Kita ada podcast Buka Kata. Podcast Buka Kata ini membahas memang isu bola karena kita kan terintegrasi di bawah PT Semen Padang. Tentu saja kita sangat dekat dengan Semen Padang FC. Nah, kita menyajikan konten eksklusif dari Semen Padang FC yang belum bisa diakses oleh media manapun di Sumatera Barat. Itu keunggulan dari podcast Buka Kata kita. Kemudian kita juga menghadirkan stand up comedy. Itu adalah nuansa baru untuk konten-konten lokal di Sumatera Barat yang saat ini memang stand up comedy itu sedang mulai naik angkanya di Sumatera Barat, dan juga isu viral. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kerjasama langsung dengan Semen Padang FC, kemudian stand up comedy Sumber untuk isu-isu hiburan dan isu viral, dan juga tentu saja ini program baru, produk baru, sasarannya adalah Gen Z. Karena memang Klasi FM dan Klasi Media itu targetnya adalah dewasa dengan jangkauan 24 tahun hingga 25 tahun. Artinya kita menyasar kepada target pasar dewasa intelektual, kami menyebutnya. Tapi tentu saja media berubah, kita perlu adanya keterikatan Gen Z kepada media kita, maka lahirlah podcast Buka Kata dengan format yang lebih ringan dan tidak seberat dewasa intelektual tadi. Selanjutnya, nah ini adalah tawaran kerjasama yang bisa diberikan oleh Klasi Media. Ibaratnya kami adalah palu gada, apapun yang Bapak Ibu butuhkan kami ada. LOB Radio dalam bentuk talk show di lapangan ada. Iklan artikel untuk pengenalan produk tentu saja ada. Iklan di podcast Buka Kata kami ada. Kemudian kerjasama event dengan stand up comedy Sumber jika tersedia. Itu saja dari Klasi Media. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, dari kelima tadi nanti Mbak Ika, Mas Amir, Mbak Yulia bisa ngasih satu ini ya, masukan ya, atau apa yang kurang atau mungkin saran dan lain sebagainya. Masukan saja. Masukan. Untuk semuanya sekaligus saja. Iya, untuk semua saja. Mungkin dari Mbak Ika, dari Matahari. Ya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jujur semuanya presentasinya bagus-bagus ya. Jadi kalau tadi dari komen yang pertama, NFM itu cukup lengkap, jualan kotanya dan jualan programnya juga. Juga sebenarnya radio-radio yang lain juga sama gitu. Hanya tadi aku tertarik sama Cosmonica itu bahwa tadi kan memang majority adalah perempuan ya. Dan tapi tadi di situ ada laki-laki. Apakah itu termasuk yang family atau gimana? Ya, enggak, bukan. Pendengarnya, listenernya, yes. Suaminya. Untuk pasangannya. Oh gitu. Perempuan yang di luar. Oke. Terus kemudian tertarik lagi sama pensiunan tadi. Mungkin kedepannya karena memang banyak juga target audiens yang paling tidak 50 tahun ke atas ya, yang memerlukan medium untuk komunikasi. Nah, mungkin bisa nanti memperkenalkan terutama kepada teman-teman di sini atau Mas Amir atau saya, Mbak juga, karena mungkin lebih jauh bisa mungkin ditindaklanjuti. Semoga ya jualannya yang laku saya ke klien saya. Siap dapat iklan caplang ya. Amin. Bukan, justru standar untuk memang pensiunan ada ya. Oh ada ya. Oh oke. Oke. Terus semoga loh Pak, semoga. Terus kemudian untuk Del FM, bagi saya surprise karena
di Toba itu ternyata sedemikian luasnya gitu ya. Jadi harapannya sih memang tadi kayak Mbak Yulia bilang tergantung dari advertiser atau brand. Ya memang kadang-kadang cuma Sumatera, Pembangkang Siantar, memang belum jauh sampai ke depan. Ya semoga ya dengan 26 kita berharap ekonomi secara keseluruhan menjadi lebih baik. Ya karena sekarang ini memang masih belum, itu aja. Benar Mas Amin ya? Oke. Terus kemudian Padang juga secara presentasi oke. Nah hanya aku baru surprise saja bahwa dia punya hubungan sama Semen Padang, sehingga mungkin dari situ aksesnya bisa kita manfaatin. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Ika. Ini senior. Oke, dari saya appreciate semuanya bagus. Tepuk tangan sekali. Mungkin secara umum dulu, satu sebenarnya sangat surprise bahwa sebenarnya diversifikasi produk yang dipunya itu udah digital banget loh. Ini terakhir saya lihat yang dari Padang, kemudian di Del, hampir semuanya gitu ya. Nah itu belum tentu semuanya paham loh, dan bahwa sekarang tuh radio sebenarnya udah begitu kan, gitu. Jadi itu mungkin hal yang tadi perlu disampaikan gitu ya. Tadi bagus-bagus semua. Mungkin kalau ada beberapa spesifik, tadi segmentasi pensiun tuh bagus banget ya. Karena betul banyak produk yang kadang kita bingung kalau mau nyasar yang 50 itu pakai apa ya gitu ya. Banyak loh produk itu. Meskipun Pak mungkin masukannya, saya nggak tahu punya urgensi apa enggak. Materi presentasinya juga mungkin jangan kayak kepensiunan. Materi presentasi catatan. Ya itu mungkin kalau itu mau dijual secara komersial, itu mungkin materi presentasi. Meskipun segmentasi itu bagus banget Pak. Aldi harus ini di. Sama mungkin dari Del itu juga, yaitu ternyata emang sebegitu hype itu padahal di Toba ya, kita juga nggak tahu itu sudah. Materi presentasinya juga bagus. Sama dari Cosmonita dan MFM Malang juga keren. Satu mungkin buat teman-teman nggak tahu nih Om Den, tadi saya kembali nggak tahu ini tugas asosiasi atau masing-masing radio. Mungkin nggak tahu masing-masing itu juga di awal-awal menyampaikan juga kenapa sih kita masih perlu radio gitu. Atau bahkan kedua mungkin radio itu sekarang tuh gini gitu loh. Tadi kalau kontennya udah sangat diverse, banyak digitalnya, mungkin taruh di depan radio tuh kayak gini loh. Enggak radio kayak terima kasih Mas Amin gitu. Nah itu mungkin apa diwajibkan ke seluruh member PRSSNI. Jadi setiap company profile itu di depannya mungkin kayak ini dulu, kenapa sih radio, dan lu tahu nggak radio itu sekarang seperti ini. Nah itu mungkin karena banyak yang saya yakin mungkin ya minimal mungkin di tempat saya gitu ya yang nggak tahu juga radio itu sebenarnya udah kesana. Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih Mas Amir masukannya. Dan Yulia monggo silakan. Keren banget. Jadi sebenarnya itu sudah menjawab kebutuhan klien saat ini. Saya juga suka udah begini gitu ya. Jadi tinggal nanti kita akan berkomunikasi lagi. Jadi Atlas itu punya cita-cita sebenarnya Mas Amir dan Mbak Ika untuk sebagai wadah mejengnya radio-radio daerah. Kami sudah punya Instagram sebenarnya, cuman memang namanya Atlas Radio Squad. Itu sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh teman-teman radio untuk mejeng tadi nih, ini punya ini, karena itu yang akan kami sampaikan ke klien. Jadi pada saat saya ke klien, ini loh Pak, radionya ini loh, anak-anak agensi gitu, karena mereka komunikasinya gitu. Jadi mungkin ini belum maksimal, mudah-mudahan dengan setelah ini teman-teman bisa atau apa nanti komunikasinya untuk sebagai etalase dari teman-teman, karena keren semua. Tadi saya Mbak Mami udah mau daftar jadi penyiar. Udah siap.
Padang, Malang juga keren semua. Jadi kalau misalnya Del FM bisa bikin activation sampai Medan, ayo kita ngobrol. Catatan. Karena Radio Medan. Gue tahu. Apakah bisa sampai ke Medan? Nanti kita ngobrol. Terima kasih Mbak Yulia. Iya. Oke. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan buat Bima Radio yang sudah hadir di sini. Lagi foto dulu, mungkin ada yang foto silakan. Ini berlima gitu kan. Radio pensiunan itu juga di pensiunan di tengah-tengah, kenapa? Paling muda kok di tengah-tengah. Ya. Oke. Om Den, ayo kita naik Om Den. Iya bro. Oke, terima kasih. 1, 2. Sama komentator. Ya Mas Amir, Baika, Mbak Yulia, kami persilakan. Ini mungkin bisa diingat wajah-wajahnya, Mbak, Mas. Iya. Oke. Iya, 1, 2, 3. Iya. 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Oke. Oke. Iya. Terima kasih Mas Diki. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Dan ini adalah akhir dari perjalanan FDR Summit Jakarta. Tapi sebelum nanti akan ditutup oleh Bang Adrian dan juga Presiden, saya akan mengumumkan bahwa tidak berakhir untuk FDR Summit, karena tahun depan 2026 sampai ketemu lagi di kota Surabaya. Terima kasih. Silakan yang terakhir, mungkin Bang Adri dan juga Presiden FDR Indonesia. Oke, terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk KPI, lihat gagah masih ada di depan. Banten, sampai pusat. Keren. Oke, foto dulu. Dulu muda, Mas. Bagi-bagi iklan, bagi-bagi uang. Invoice. Ya, nggak apa-apa. Baik, teman-teman sekalian, ini tinggal sebentar lagi kita acara formal ya, karena kan masih panjang sampai besok kalau yang menang. Saya cukup terharu hari ini Bu Ika. Artinya sekali lagi hari ini adalah 18 tahun FDR, dan hari ini juga banyak perubahan yang ingin kami lakukan. Artinya pertemuan-pertemuan seperti ini harus di-upgrade. Jadi saya sudah setuju dengan Pak Adrian bahwa kegiatan FDR ini menjadi lebih nasional, lebih meluas. Tepuk tangan untuk FDR. Jadi nanti tugas kami itu lebih berat namanya. Ya, artinya sekarang ini, jadi kami ini sudah punya anggota 1000 lebih, 1100 sekian. Ya, artinya itu setiap tahun itu bertambah terus. Jadi teman-teman yang belum punya nomor punggung FDR, nanti kami yang akan ngurus dengan Bu Ani dan Wilsa. Bu Wilsa ya, Bu Wilsa. Bukan nih. Jadi Pak Adrian, artinya bahwa sekali lagi saya mengucapkan ke Pak Vicky PDSSN di Jakarta, terutama Pak Vicky dan penasihat spiritual saya Pak Adrian Sarkawi. Yang enggak, saya terus terang aja memang berawal dari kegelisahan saya di dunia radio. Waktu itu saya mencoba untuk masuk ke HPPI, Himpunan Penyiaran Indonesia.
yang akhirnya hilang, tenggelam, tidak apa-apa. Dan kami membuat ini dan terus, semoga tahun depan bisa melahirkan sesuatu lagi Bang Andrea. Ya, terutama saya ingin meningkatkan kualitas dari ini, bagi saya ini adalah sekolah jalanan. FDR itu sekolah jalanan. Tapi ke depan harus kita tingkatkan lagi dengan bahan hari ini yang namanya harus melahirkan pembicara-pembicara yang dibutuhkan oleh kami. Oleh karena itu barangkali ada sebuah pemikiran selain kesimpulan hari ini, apa yang ada dipikirkan oleh Pak Adrian? Silakan Pak Adrian. Pemikiran lah ini. Simpulan sebenarnya. Agak berat sih PR-nya karena dalam satu hari saya harus memperhatikan dan mencari sebuah summary karena inginnya pulang dari sini kita bawa sesuatu. Oke. Teman-teman semua. Yang pertama adalah FDR tahun depan akan dilakukan di Surabaya. Benar ya? Surabaya. Kemudian saya juga umumkan secara prinsip sudah setuju setelah di tahun 2025 berhasil pertama kalinya Radio Days Asia di Jakarta, tahun 2026 Radio Days Asia juga akan kembali dibuat di Indonesia. Kotanya belum tahu karena masih akan kita meetingin dan mereka sudah confirm, sudah mengontak saya untuk meeting lagi. Dan saya kemarin sudah bilang juga sama kita meeting untuk presiden, nggak ada soalnya tuh ya, Dan ya, Vicky, Boni, saya mencoba untuk FDR tahun depan di Surabaya supaya kita juga bisa mengupgrade skill kita. Ada satu pembicara tamu yang kita undang dari negara lain sehingga kita bisa belajar dari mereka seperti apa menjalankan radio, industri radio. Ya, mudah-mudahan tolong didoakan bisa berhasil. Oke, nah kita coba ambil garis besar ya. Jadi saya coba mulai tadi kita ada bahas pertama adalah kita butuh support dari pembuat kebijakan. Kementerian Ekonomi Kreatif sudah setuju untuk akan berpartner sama kita. Sudah benar-benar komit, bahkan tadi Bu Ayu bilang ke saya begitu pas saya antar turun tadi mau ke mobil, Pak Adri ini habis ini harus langsung kita follow up ya Pak. Dia langsung tekanin ke anak buahnya untuk harus benar-benar menjalankan itu. Ya, jadi udah ditekankan, jadi habis ini PR saya akan melanjutkan kepada Bu Ayu supaya memang benar-benar ada follow up-nya. Tadi juga dibahas mengenai AI, kemudian dibahas mengenai data, dan kemudian tadi dari sisi klien banyak hal yang sudah disampaikan. Saya tarik paling atas adalah bahwa optimisme kita paling tinggi adalah karena apa? Mas Amir tadi menyampaikan 5% growth belanja iklan. Berarti peluang kita untuk ngambil di situ masih besar. 5% ada growth, tinggal masalahnya siapa yang dapat. Sekarang ini kita masih dapatnya mungkin masih kecil, tapi jangan khawatir karena 5% itu cukup besar angkanya. Dan hampir selalu setiap tahun pertumbuhan belanja iklan selalu tumbuh. Benar ya Mas Amir ya? Nah, tinggal kita bagaimana cara dapatnya. Nah, kalau kita bilang untuk dapatnya, menurut saya ada dua caranya. Yang pertama adalah kita mesti kolektif. Ini PR dari FDR, pengurus FDR, dan PR dari Asosiasi PRSNI untuk membuat sebuah program kerja yang bisa membuat industrinya menjadi didengarkan oleh semua orang, termasuk media-media player yang muda. Kalau kata Mas Afir bilang adalah harus noise-nya harus ada, berisiknya harus kedengaran. Ya, berisiknya harus kedengaran. Itu dilakukan oleh teman-teman asosiasi, baik FDR maupun PSNI. Tapi kita sebagai masing-masing pelaku bisnisnya itu juga harus melakukan sesuatu hal. Nggak bisa cuman berharap ke asosiasi, nggak mungkin. Jadi masing-masing radio harus melakukan sesuatu untuk membuat perubahan. Ya, perubahan apa yang sudah dilakukan? Yang pertama menurut saya adalah mindset. Mindset kita harus kita rubah, udah nggak boleh sama dengan 10 tahun yang lalu pada saat Mbak Yulia pertama kali kerja di Atlas. Karena sekarang caranya sudah berbeda. Harapan klien Mas Amir bilang tadi sudah berbeda. Jadi mindset kita harus kita rubah, bukan hanya kita. Mindset pengurus teman-teman di asosiasi baik FDR maupun PSNI juga harus berubah. Setuju? Ya, jadi pengurus asosiasi FDR, PSNI juga harus berubah mindsetnya. Yang kedua, bukan hanya kita pelaku, owner radio kita juga harus kita rubah mindsetnya. Setuju?
nggak mungkin. Kita bawa pulang, bawa ilmu, bawa bekal. Emang owner. Tiba-tiba owner bilang nggak bisa, nggak mau, nggak punya duit, bla bla macam nggak akan berhasil. Ya, jadi kita akan coba mengubah juga. Jadi nanti saya minta teman-teman MDR membantu memfasilitasi bagaimana bisa berkomunikasi sama owner bahwa teman-teman pelaku di bawah sudah semangat, sudah tahu mau ngapain, tolong owner support. Tapi butuh waktu memang. Oke? Nah, yang terakhir yang menurut saya adalah yang paling kunci. Kita tadi bilang perangnya lawan siapa? Perangnya lawan siapa? Digital. Semua pada bilang perangnya lawan digital. Menurut saya perang utamanya kita, challenge utama kita, tantangan utama kita itu adalah bukan digitalnya, tapi SDM radionya. Jadi SDM radionya memang harus mengakomodir. Kita punya mimpi tinggi, ada 5% pertumbuhan iklan, mesti berubah pola pendekatan dari sisi produknya, dari sisi radionya, cara mengelolanya, cara mengoperasikannya, cara menjual diri kepada kliennya, cara mengkomunikasikan produknya ke kliennya maupun kepada calon-calon pendengar, kepada Gen Z, kepada media planner yang masih muda. Tapi kalau SDM-nya tidak berubah secara polanya, tahun depan kita akan menjadikan hal yang sama lagi. Jadi PR terbesarnya adalah mindset harus kita rubah, dan SDM di radionya harus berubah. Itu kunci untuk kita menjadi sukses. Sekali lagi terima kasih buat Radio. Radio. Oke. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih banyak dan tepuk tangan yang sangat meriah buat Ketua Panitia Mas Diki Rawali. Mas, Jadi kita tutup dia aja, Bang. apa? Dia yang nutup. Yang untuk ayo, Mas Vicky. Iya kan, nomornya berapa? Oh, ya dikasih nomor ya belum ya? Oke, semua menjadi sia-sia kalau stamina tidak kuat, maka kita jaga kesehatan. Gitu. Baik, silakan. Udah pada capek, udah pada mau jalan-jalan lagi nih semuanya. 11-12. Apa-apa tadi ngomong. Kesannya saya salut dan respect luar biasa buat Bapak Ibu semua. Luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat dari sini semua. Terima kasih ya. Terima kasih. Foto bareng nih. Foto bareng di sini ya. Masuk ya semua yuk. Kita sambil selesai sudah. Kalau mau ngobrol, Maaf terkait hari ini karena ilmunya kan daging banget ya. Kalau bisa materi presentasi kita di-share di RDN. Materi presentasi akan kita share. Selain itu juga bisa lihat di websitenya kita www.fdrindonesia.com. ya akan kita upload di situ. Ya. Yuk maju yuk, foto yuk semuanya biar dapat yuk. Ya, kita foto. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Terima kasih para pembicara yang sudah hadir. Terima kasih dari KPID. Maju semua, maju.